Bersamaan dengan rencana pemekaran kawasan Candi Baru di kota Semarang pada tahun 1914, Anim mendapatkan konsesinya untuk memenuhi kebutuhan listrik di kota Semarang. Algemeen Nederland Indisch Elektrisitas Maskapai dibentuk pada tahun 1909 oleh perusahaan Mainz & Co. Perusahaan ini bergerak di bidang ekspor produk perkebunan dari Pulau Jawa yang berkedudukan di Amsterdam. Pada tahun 1913, Ani mulai membangun watercraft sentralnya di daerah Susuan, Tuntang, Kabupaten Semarang, dan mulai beroperasi pada tahun 1914 untuk wilayah kota Semarang. Selanjutnya untuk wilayah Salatiga pada tahun 1918. Watercraft Sentral Susuan awalnya dilengkapi dengan 2 unit generator yang mempunyai daya 600 dan 1200 kW. Kemudian melakukan penambahan 6 unit generator dengan total tenaga sebesar 4000 kW. Generator-generator Watercraft Sentral Susuan digerakkan oleh tekanan air dari Sungai Tuntang. Sebelum diubah menjadi energi listrik, awalnya Anim membendung Sungai Tuntang melalui dam irigasi bernama Bendungan Slamet. Dam irigasi DI Slamet ini selain mengalirkan air ke kolam penampungan Watercraft Sentral Susuan, juga mengairi perkebunan karet dan kopi milik perusahaan kultur maskapai Forsted Lands Landbouw Vereniging. Setelah air ditampung pada kolam penampungan yang terletak di atas bukit, selanjutnya air disalurkan menuju generator-generator watercraft sentral yang berada di bawah bukit melalui 2 unit pipa raksasa guna menggerakkan turbin dan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan listrik pada rumah tangga dan perusahaan, maka Anim merencanakan pembangunan PLTA atau Watercraft Sentral yang baru yang nantinya menjadi PLTA Jelak. Watercraft Sentral Jelak dibangun pada tahun 1937 dan diresmikan pada tahun 1938. Pembangunan PLTA Jelak ini bisa dibilang sebagai upgrade dari Watercraft Sentral Susuan yang lama. Kerjasama pembangunan Watercraft Sentral Jelak ini menyangkut para pejabat dan badan administratif, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum BOW Burgerlijk Openbaarwerken, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah. Perencanaan dan pembangunannya dilaksanakan oleh Hollands Beton Maskapai. Lalu ada Tuan Bruno Nobel de Vistarini dan Wienen Lime yang bertindak sebagai arsitek perancang gedung Watercraft Sentral Jelak. Beberapa material yang dibutuhkan berupa konstruksi besi dipesan dari pabrik-pabrik di Pulau Jawa, seperti katup bendungan diproduksi oleh perusahaan De Bromo di Pasuruan. Saluran pipa raksasa diproduksi oleh konstruksi atelier Der Forsted Lander dari Yogyakarta. Pipa bertekanan tinggi oleh perusahaan Brett, Nederland Indisch Industries, dan Dok Maskapai dari Surabaya. Serta bagian terpenting dari menara suspensi bertegangan tinggi yang diproduksi oleh perusahaan De Vries Rube Lidentieve Stokvis dari Semarang. Sementara itu beberapa mesin dan perlengkapan mekanik listrik didatangkan dari Eropa. Seperti komponen utama mesin turbin air diproduksi oleh Werkspoor dari Amsterdam yang bekerja sama dengan Escherwijs dari Zurich. Dinamo utamanya diproduksi oleh Hemhoff Hemelo, sementara itu 2 dinamo lainnya diproduksi oleh Brown Boveri dari Baden Swiss.
Material switching dengan sistem tertutup pada stasiun utama maupun gardu induk didatangkan dari Cook, Utrecht, Belanda. Sementara itu papan tombol pada ruang kontrol diproduksi oleh Elektrostom dari Rotterdam. Beberapa transformator daya tinggi diproduksi oleh pabrikan transformator Smith di Nijmegen. Sementara itu komponen tambahan lainnya oleh Siemens Sakkertwerke dan National Industry dari Oslo. Semua komponen tambahan tersebut memiliki kualitas yang sangat baik sebagai pendukung dibangunnya watercraft sentral yang baru. Sebagai moda transportasi angkut, ANIM bekerja sama dengan NISM, Netherlands Indische Spoorweg Maskapai, sebagai pengangkut material-material yang dibutuhkan. Pada tanggal 28 September 1938, Watercraft Central Jelok diresmikan. Kereta api khusus pengangkut rombongan tamu undangan berangkat dari stasiun Tuntang menuju lokasi sentral yang baru di Desa Susuan, Tuntang, Kabupaten Semarang pada pukul 10:30 waktu setempat. Turut hadir pula beberapa tamu penting, di antaranya Gubernur Jawa Tengah Karel Rudolf August Berth, Gubernur Yogyakarta J. Bilevold, perwakilan Keraton Surakarta, perwakilan Keraton Yogyakarta, perwakilan Kadipaten Mangkunegaran, perwakilan Departemen Transportasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air, dan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, baik dari provinsi maupun kabupaten. Hadir pula perwakilan ANIM, Tuan Insinyur A. Fokker, dan Dewan Komisarisnya, Tuan Insinyur E. van Elk, serta perwakilan dari kontraktor Watercraft Central Worken, Tuan Insinyur W.E. Element, dari Holland Beton Maskapai. Setelah melalui beberapa sambutan dari perwakilan ANIM dan para pejabat pemerintahan, prosesi peresmian Watercraft Central Jelok dilakukan secara simbolis dengan pemotongan pita oleh istri Tuan Berth selaku Gubernur Jawa Tengah saat itu, serta berakhir dengan jamuan makan siang yang disediakan oleh Hotel Du Pavilion dari Semarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger, dan saat ini saya sedang berada di Desa Ndele, tepatnya di Kabupaten Semarang. Di belakang saya itu adalah PLTA Jelok atau Watercraft Central Jelok. Dan di video saya kali ini saya akan menelusuri bekas PLTA Susuan, karena menurut literasi sejarah bahwa PLTA milik negara pertama kali di Pulau Jawa itu adalah PLTA Susuan yang dibangun pada tahun 1913, dan pembangunan ini sekaligus merupakan program dari pemekaran kawasan candi yang berada di kota Semarang. Jika PLTA Jelok itu dibangun pada tahun 1938, maka PLTA Susuan adalah generasi awal dari PLTA Jelok. Jadi dalam video ini saya akan menelusuri bekas PLTA Susuan yang tidak jauh dari PLTA Jelok. Oke, saksikan video saya dan jangan di skip, mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Oke sobat sejarah, di depan saya ini adalah bekas dari PLTA Susuan, yaitu PLTA generasi pertama dari PLTA Jelok yang dibangun pada tahun 1913. PLTA Susuan sendiri merupakan PLTA ANIM, Management Netherlands Indische Elektriciteit Maskapai pertama di Pulau Jawa. Jadi bisa dibilang PLTA ANIM ini adalah PLTA milik negara pertama di Pulau Jawa, bahkan di Hindia Belanda. Oke, bagaimana keadaan bangunan PLTA Susuan atau Watercraft Central Susuan? Kita saksikan video ini bersama-sama. Ini kali ini saya sedang berada di lokasi
bekas watercrack sentral Susuan. Di depan saya ini adalah Kali Tuntang. Karena memang watercrack sentral Susuan ini menggunakan aliran Kali Tuntang sebagai penggerak generatornya. Jadi saat ini saya sedang memasuki watercrack sentral Susuan, generasi pertama dari PLTA Anjlok. Kita lihat secara detail bangunannya. Ini seperti ini. Ini adalah tembok dari bekas PLTA Susuan. Sayangnya PLTA ini sudah hancur ya. Dan menurut informasi konon yang menghancurkan PLTA ini adalah pihak PLN sendiri. Ini tegel-tegelnya ya. Kita bisa melihat. Jadi tepat di depan saya ini dahulu merupakan penempatan generator untuk PLTA Susuan. Di ruangan inilah generator tersebut ditempatkan sebagai pembangkit daya listrik yang digerakkan melalui aliran Sungai Kali Tuntang. Jadi di sini ini orang sering menyebut bunker Anim ya. Ini ada satu lubang begitu. Di bawahnya itu adalah kanal atau saluran. Saluran pipa begitu ya, karena watercrack sentral Susuan ini digerakkan melalui pipa-pipa raksasa seperti halnya PLTA Anjlok. Dan di depan saya ini adalah ujung dari gardu Anim. Ini salah satu yang tersisa di PLTA Susuan. Oke sobat sejarah, jadi di belakang saya ini adalah gardu Anim yang berada di bekas PLTA Susuan. Gardu ini sekaligus adalah gardu ujung dari beberapa gardu yang disebar di kota-kota jaringan listrik milik Anim. Jadi ini salah satu yang tersisa di PLTA Susuan atau watercrack sentral Susuan. Adalah generasi pertama dari PLTA Anjlok yang dibangun pada tahun 1913. Oke, ini adalah tangga yang digunakan oleh para pekerja untuk mengontrol saluran pipa yang berada di sepanjang saluran PLTA Susuan kala itu. Ini dahulu tangga yang digunakan oleh para pekerja untuk mengontrol jaringan pipa PLTA Susuan. Oke, di depan sana itu adalah perkampungan ya. Sudah ada perkampungan di situ, dan perkampungan tersebut berdiri di sepanjang bekas saluran pipa raksasa milik PLTA Susuan. Di sini dahulu terdapat rumah-rumah. Ini adalah rumah para petinggi atau administrator dari Anim, Manajemen Nederland Indies Electricity maskapai masa watercrack Susuan masih berdiri. Dan ini di depan saya ini adalah gardu Anim ya, gardu Anim ujung yang berada di PLTA Susuan. Ini ada bekas pondasi pipa raksasa juga. Ini dari atas sana, dari bak tandon tadi atau dari kolam penampungan itu turun melalui pondasi-pondasi ini. Jadi ada dua pipa yang mengalir menuju ke watercrack sentral Susuan ini. Dan di gardu inilah produksi listrik melalui generator yang digerakkan oleh turbin itu diproduksi. Dari gardu Anim ini lalu disalurkan melalui kabel-kabel yang
mensuplai listrik ke seluruh Jawa Tengah. Jadi ada kota Semarang, ada daerah Demak juga itu menerima suplai listrik dari gardu ini. Terus wilayah Kedu, daerah Temanggung, Paraan itu juga mendapat suplai listrik dari gardu ini. Dan ini adalah salah satu gardu ANIM yang tersisa, adalah merupakan gardu ujung juga ya. Jika kita sering melihat gardu-gardu ANIM di beberapa kota besar, di kota Semarang itu juga banyak. Dan perlu ketahuilah, inilah ujung dari gardu ANIM tersebut. Di sini dahulu ada sebuah bangunan sentral susuan yang merupakan generasi awal Watercrack Sentral Jelok. Di sini dahulu ada rumah-rumah administraturnya. Dan seperti inilah kondisi Watercrack Sentral Susuan saat ini. Ini tegel-tegelnya masih ada ya. Dan salah satu peninggalan sentral Susuan yang masih ada itu juga bangunan rumah dinas yang berada di atas tadi. Saya sudah foto. Itu salah satu bangunan lama juga, masa generasi sentral Susuan masih berdiri. Oke, kita cek pondasinya ya. Karena pondasi Watercrack Sentral Susuan itu masih ada sampai saat ini. Itu merupakan ciri khas dari Watercrack Sentral Susuan. Ini ada jembatan gantung ini. Baik sobat sejarah, di depan saya ini adalah terowongan atau kanal pembuangan ya dari Watercrack Sentral Susuan. Ini ada kanal-kanal pembuangan ini. Itu ada beberapa kanal. Coba kita lihat. Ini aliran sungai Kalituntang, deras sekali sobat sejarah. Dan ini dia beberapa saluran pembuangan yang masih tersisa. Orang sekitar menyebutnya adalah bunker ANIM ini. Bentuk lengkungan-lengkungan ini adalah saluran pembuangan milik Watercrack Sentral Susuan, generasi pertama dari Watercrack Sentral Jelok yang dibangun pada tahun 1913 bersamaan dengan pemekaran kawasan Candi Baru di Kota Semarang. Dan inilah salah satu peninggalan PLN pertama di Pulau Jawa. Meskipun beberapa perusahaan swasta sudah memiliki pembangkit listriknya sendiri, namun pembangkit listrik perusahaan milik negara atau ANIM, Management Netherlands Indus Electricity Maskapai, itu pertama kali didirikan oleh Mens & Co. Adalah sebuah perusahaan impor dari produk perkebunan Pulau Jawa yang kemudian memiliki anak perusahaan bernama ANIM, Management Netherlands Indus Electricity Maskapai, dan membangun watercrack pertama di Pulau Jawa di Susuan ini. Ini adalah PLTA milik negara pertama di Pulau Jawa, bahkan di Hindia Belanda pada saat itu. Ini pondasi-pondasi saluran pembuangannya masih terlihat sampai saat ini. Ini sampai sana ya, ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ada 7 saluran pembuangan yang masih bisa kita lihat di Watercrack Sentral Susuan. Ini adalah Kali Tuntang, sobat sejarah, dan di depan sana itu ada PLTA Anjelok. Oke sobat sejarah, tepat di belakang saya ini adalah saluran pembuangan dari PLTA atau Watercrack Sentral Susuan yang terletak di bantaran Kali Tuntang. Watercrack ini dibangun pada tahun 1913 bersamaan dengan pemekaran kawasan Candi Baru di kota Semarang. Kemudian mulai beroperasi pada tahun 1914. Ini adalah perusahaan listrik negara pertama di Hindia Belanda ya. Walaupun beberapa perusahaan swasta lain sudah memiliki pembangkit listrik tenaga airnya sendiri, namun PLTA Susuan ini merupakan PLTA milik ANIM, Manajemen Nederland Indisch Elektriciteitsmaatschappij, yang merupakan anak dari perusahaan Mainz & Co yang berkedudukan di Amsterdam. Mainz & Co sendiri adalah perusahaan ekspor-impor produk perkebunan Pulau Jawa. Jadi Mainz & Co ini memiliki anak perusahaan bernama ANIM, Manajemen Nederland Indisch Elektriciteitsmaatschappij, dan membuka atau membangun Watercrack Sentral untuk pertama kalinya pada tahun 1913, yaitu adalah Watercrack Sentral Susuan. Kemudian pada tahun 1937 ANIM kemudian mengupgrade watercrack-nya tersebut yang berjarak sekitar beberapa meter dari sini, yaitu Watercrack Sentral Jelok, yang kemudian diresmikan pada tanggal 28 September 1938. Jadi PLTA Jelok sendiri itu upgrade-nya dari PLTA ANIM atau PLTA Susuan ini. Entah dengan alasan apa, PLTA Susuan ini ternyata dihancurkan sendiri oleh pihak PLN. Terakhir informasi dari warga itu adalah PLTA Susuan ini pernah dijadikan lapangan tenis, tapi kemudian entah dengan alasan apa, saya tidak tahu, kemudian dihancurkan oleh PLN sendiri. Namun sayang sekali, PLTA ini sebenarnya adalah PLTA pertama di Hindia Belanda untuk pembangkit listrik milik negara. Meskipun demikian, fondasi dari PLTA Susuan atau ini ya, saluran-saluran air pembuangan ini masih kita bisa saksikan hingga saat ini. Saya berharap mudah-mudahan PLTA ini bisa jadi museum, sebagai museum pembangkit listrik pertama di Hindia Belanda. Mudah-mudahan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dan pihak PLN sendiri bisa bekerja sama untuk membangun PLTA ini menjadi sebuah museum. Kita doakan bersama-sama. Oke sobat sejarah, saat ini saya sedang berada di atas pipa raksasa jalur air milik PLTA Jelok. Ini dahulu saat peresmian pertama kali, ini ada satu jaringan pipa ya, kemudian tambah lagi satu, merupakan jaringan pipa baru, dan ini juga mengambil suplai air dari Kali Tuntang atau dari Sungai Tuntang. Itu nanti dialirkan melalui bendungan Tuntang atau dam Tuntang, itu kemudian dialirkan melalui pipa raksasa yang dibangun oleh konstruksi atelier Der Forsted Landen, itu berkantor di Yogyakarta. Kemudian sepanjang beberapa kilometer nanti sampai dengan menembus bukit, itu sampai di Klaphuis atau rumah katup. Dari rumah katup itu nanti diturunkan atau dialirkan melalui pipa raksasa yang berada di depan saya ini, dan ke bawah sana itu atap yang terlihat dari kejauhan itu dengan dinding warna biru itu adalah Watercrack Sentral Jelok. Dan dari pipa inilah kemudian air yang dialirkan itu menggerakkan generator dan turbin sehingga menghasilkan aliran listrik yang akan disuplai ke beberapa kota di Pulau Jawa.
Ini dari kejauhan ini kita bisa melihat itu adalah Watercrack Sentral Susuan, Sentral Jelek, maaf. Ini adalah generasi kedua dari Watercrack Sentral Susuan yang diresmikan pada tanggal 28 September 1938. Dan ini adalah rumah-rumah dinas pejabat dari Watercrack Sentral Jelek. Rumah-rumah dinas ini dibangun oleh Holland Beton Maskapai. Ini kita bisa melihat rumah-rumah dinas ini dibangun oleh Holland Beton Maskapai. Yang saat itu direkturnya adalah Mr. Element. Ini ya. Ini adalah gaya arsitektur dari abad ke-20. Dan satu lagi perlu kalian ketahui bahwa rumah-rumah dinas ini kita bisa melihat seperti halnya rumah dinas yang ada di sini. Ini ternyata menurut peta lawas itu menghadap ke utara ya, sebelah sana itu utara ya. Jadi ini dulu jalan ini ke sini sampai sini tembus ke rumah dinas selanjutnya, ini adalah jalan. Lalu entah pada tahun berapa kemudian jalan dialihkan di belakang rumah dari rumah dinas yang satu ini. Ini ada dua rumah dinas ini, lewatnya jalan utamanya ini ada di belakangnya ternyata. Nanti kalian bisa cek ya teknik map atau teknik lokal tentang perancangan Watercrack Sentral Jelek ini. Nanti saya sertakan di editing video, kalian bisa lihat itu jalan utamanya sebenarnya berada di depan sini dahulu. Ini menyeberang ke sini. Kemudian entah tahun berapa, kemudian dipindah di belakang dari rumah dinas yang satu ini. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berdiri di atas jalan utama ya, saat pembukaan Watercrack Sentral Jelek. Jadi dulu ini merupakan jalan utama, kemudian menjadi halaman belakang. Jalan utamanya kemudian dialihkan ke belakang dari rumah dinas ini yang berada di depan saya ini. Ini merupakan rumah dinas yang dibangun oleh Holland Beton Maskapai pada tahun 1937 dan 38 ya, karena memang masa itu adalah peresmian dan pembangunan dari Watercrack Sentral Jelek. Menurut literasi, insinyurnya adalah Mr. Element yang merupakan direktur dari Holland Beton Maskapai. Ini adalah bagian serabi atau teras depan, ini berbentuk setengah lingkaran begitu. Nah, seperti ini. Memang kebanyakan bangunan-bangunan Belanda itu ini ya, tembok bagian bawah ini terdiri dari batu-batu, susunan batu seperti ini. Ini mencegah untuk penyerapan air dari luar, jadi agar tidak masuk ke dalam, tidak rembes begitu. Kemudian bagian atasnya tetap struktur batu bata. Nah, seperti ini. Kita coba menyusuri ya, karena kita sudah izin tadi. Ini adalah gaya arsitektur rumah-rumah pada era abad ke-20. Ini seperti ini. Kita coba masuk ya. Ini tagelnya sobat sejarah. Tagel stasiun ini. Ini ada tagel stasiun juga. Ini ada wastafel di sini. Ini adalah bagian belakang ya. Dahulu ini ada bagian belakang. Jadi memang ada wastafel ini seperti dapur begitu. Kemudian ada kamar mandi. Nah, bagian depannya ada di depan sana tadi. Dan ini adalah, ini ada wastafel juga ini. Ini kamar mandi. Ini adalah halaman belakang yang kemudian menjadi halaman depan. Di depan sini ini adalah jalur jalan utama. Kemudian selain dari bangunan rumah dinas, ada dua bangunan rumah dinas yang belum saya shoot tadi. Ini adalah halaman belakangnya ya. Kemudian ada satu rumah dinas ini. Ini entah apa ya, mungkin gedung pertemuan atau apa. Ternyata bangunan ini yang di depan saya ini sudah ada sejak Watercrack Sentral Susuan sobat sejarah.
Jadi cukup lama sekali. Pada sekitar tahun 1913 ini sudah dibangun. Kita bisa melihat foto koleksi Kit L.V. Leiden itu tentang Watercrack Central Susuan. Ini bangunan ini sudah ada. Lalu di depan sana itu adalah rumah para pekerja Thomas. Jadi beginilah kondisi Watercrack Central Jelek. Dan berikut tadi adalah liputan dari bekas Watercrack Central Susuan dari saya. Oke Sobat Sejarah, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan tadi bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Jika ada saran, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas bareng-bareng. Kita di sini belajar bersama tentang sejarah kolonial Hindia Belanda agar kita tidak salah paham ya. Karena sejarah itu ternyata mengasihkan jika kita turun langsung ke lapangan. Seperti saya ini, saya coba menelusuri kejayaan Watercrack Central Susuan yang merupakan Watercrack Central atau perusahaan listrik negara pertama di Hindia Belanda pada saat itu, yang dibangun atau diresmikan pada tahun 1914. Dan disinilah adalah masa kejayaan PLN atau perusahaan listrik negara pertama di Hindia Belanda. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.